Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah mencapai pertemuan yang ke-18. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Pada pagi hari ini kita akan mereview materi di bab 3, yang dimana materi bab 3 yakni tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah. Di mana dalam materi ini terdapat 2 hadis, yakni hadis riwayat Baihaqi dan hadis riwayat Tirmizi. Sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yakni peserta didik mampu mengidentifikasi kembali isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang jujur dalam bermuamalah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hadis riwayat Baihaqi dan dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang sifat jujur dalam muamalah. Ya, baik. Yang pertama yakni hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang hadisnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral tujari innakum qad walaitum amro halakat fihi umamus safinatu mikyalu wal mizan, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi, isi kandungan hadis dari Baihaqi ini yakni hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat yang terdahulu, di mana umat terdahulu itu mendapat pelajaran atau mendapat peringatan sesuai azab yang sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Jadi mereka itu mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbuat curang dengan mengurangi dan melebihkan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan sendiri adalah 2 alat takar untuk mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat untuk perekonomian Islam sebagai wujud keadilan dan kemakmuran. Di sini takaran dan timbangan itu biasanya dipakai di pasar seperti itu untuk menimbang suatu makanan atau bahan-bahan yang beratnya itu bisa diukur. Nah, perintah berlaku jujur dalam menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 35, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ya, selanjutnya yang kedua, yakni kita akan belajar tentang hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu.
Ya, langsung saja Ibu akan mencontohkan bunyi hadisnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Hasani bani Ali qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da mala yaribuka fa inna sidaki tumakninatu wa inna kadibariba, yang artinya dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu adalah keraguan. Isi kandungan dari hadis Tirmizi ini, yakni hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Sama halnya dengan hadis dari riwayat Baihaqi tadi, kita diperingati di sana untuk menyempurnakan atau berbuat jujur dalam takaran dan timbangan dalam hal jual beli, agar nantinya tidak binasa seperti umat terdahulu yang dimana mereka tuh selalu berbuat curang dengan mengurangi dan melebihkan timbangan yang mereka jual atau mereka perjualkan, kayak entah itu mereka itu menjual buah-buahan, daging atau sebagainya, biasanya mereka itu mengurangi nilai takaran dari timbangan tersebut. Dan di sini kita dijelaskan tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu di sini kita was-was, kita takut ini benar atau tidak. Lah itu lebih baik kita tinggalkan kalau kita ragu-ragu, untuk menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Jadi kalau kita tidak ragu-ragu, kita yakin, kita akan tenang. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada kesenangan, sedangkan kecurangan atau dusta itu akan membawa kita kepada keraguan. Beberapa ulama menjelaskan bentuk-bentuk kejujuran, meliputi kejujuran berucap, kejujuran berbuat, kejujuran bermuamalah, kejujuran bertekad, kejujuran berniat, dan kejujuran berjanji. Ya, selanjutnya adalah konsep jujur dalam muamalah. Konsep jujur dalam muamalah ini, jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial atau berinteraksi dengan sesama manusia. Contohnya dalam hal jual beli, kita di pasar, kita berjualan, dan ada orang yang membeli, itu adalah merupakan interaksi. Di sini kita harus melakukan perbuatan jujur antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan kita harus sesuai. Jangan sampai ada kebohongan di salah satu apa yang kita omongkan atau apa yang kita lakukan. Jujur dalam bermuamalah sendiri antara lain, yang pertama adalah tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jadi maksudnya di sini kita tidak boleh menyebarkan berita yang dimana kita sendiri belum tahu itu benar atau tidak, karena itu juga bisa mengakibatkan sebuah fitnah yang apabila kita tidak mengetahuinya secara benar atau secara langsung. Yang kedua, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan fakta dan kebenaran. Jadi apabila kita mengetahui sesuatu dan itu menuntut kita atau menyuruh kita untuk memperjelas atau menjadi saksi, ya, kita harus menyampaikannya dengan sesuai kejadian yang ada dan dengan kebenaran, kejujuran kita, karena jujur itu adalah emas. Kalau kita sudah terbiasa tidak berbuat jujur, lambat laun dan perilaku kita akan tetap susah untuk kita menaklukkan atau membuat kita terbiasa untuk berbuat jujur. Jadi kita harus membiasakan sikap jujur dari hal terkecil menuju hal terbesar. Jadi seperti kita dalam berbicara dengan teman atau kita berbicara dengan masyarakat sekitar kita harus membiasakan sikap jujur, ya anak-anak.
Ya baik, itu tadi materi pada pagi hari ini. Kita mereview bab hadis riwayat Baihaqi dan Tirmizi. Tugas anak-anak pada pagi hari ini yakni hafalkan kembali hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu beserta artinya. Rekamlah dan kirim melalui e-learning atau via WA chatpri ke ibu. Yang kedua, silahkan jelaskan kembali secara singkat pesan moral yang bisa kita ambil dari kedua hadis tadi. Di masa depan kita dapat mengambil pesan apa sih dari dua hadis tadi, apa saja yang kita bisa pelajari, kita jadikan renungan, kita jadikan pembelajaran untuk bekal kita di masa depan. Lalu kumpulkan tulisan itu bisa di e-learning KI3 atau di via WA ibu ya. Ya baik, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan menjadi barokah baik untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak materi pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Sebelum ibu tutup dengan salam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.